Ya, sekarang kami sudah bersama dengan humas yang ada di Ragunan. Dengan siapa, Bapak? Saya dengan Pak Wahyudi. Kami memiliki beberapa pertanyaan nih, Pak, terkait Ragunan. Jadi Bapak boleh untuk menjawabnya ya, Pak? Pertanyaannya? Boleh, silakan. Yang pertama, apa saja hewan langka yang paling menarik perhatian pengunjung di sini? Bapak boleh dijawab? Hewan langka yang ada, semua langka yang ada di sini ya, tapi mungkin yang paling punya daya tarik bagi pengunjung bisa dikatakan ada gajah, ada gorila. Nah, itu yang paling favorit lah di Penang. Terus Gajah ada Sumatera ya, Pak? gajah Sumatera, gorila, kemudian komodo ya. Komodo ini memang benar-benar orang luar negeri aja nyari ya ke sini hanya untuk lihat itu komodo, karena jadi dikatakan sebagai fosil yang masih hidup sampai sekarang ya, makhluk prasejarah yang masih bertahan sampai sekarang. Oke. Baik, Bapak, terima kasih untuk pertanyaan pertamanya. Kemudian lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu Pertanyaan keduanya, di daerah mana yang paling sering digunakan untuk kegiatan edukasi? Bapak boleh dijawab. Edukasi ya. Paling sering di daerah gorila sama gajah ya. Karena di situ ada feeding time, kemudian ada juga penjelasan-penjelasan tentang satwa tersebut ya, dan itu biasanya banyak request dari sekolah-sekolah ataupun lembaga-lembaga pendidikan lain, mungkin mahasiswa juga ya, sering minta ke situ karena itu tempat objek yang paling menarik bagi, mungkin kalian juga tertarik ke situ ya? Ya, sama ya? Baik, tadi kami menyaksikan. Ya, seperti itu. Ada lagi? Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga. Kapan biasanya hewan-hewan paling aktif? Paling aktif ya? Iya. Nah, ini beda versi nih. Ada hewan yang aktifnya pada malam hari, itu disebutnya nocturnal. Ada Contohnya juga apa tuh, Pak? contohnya mungkin jenis reptilia, ular misalnya ya. Itu kalau siang kalian akan lihat dia tidur. Begitu juga macan tutul atau harimau Sumatera, dia lebih cenderung kalau siang itu tidur itu karena dia akan lebih aktif pada malam hari. Sebenarnya kalau gajah Sumatera dikatakan juga dia lebih aktifnya malam hari, tapi dia bisa di siang hari juga bisa aktif. Nah, untuk hewan-hewan yang aktifnya siang hari itu biasanya jenis-jenis hewan unggas atau burung ya. Itu kalau malam dia nggak bisa, matanya juga nggak bisa ngelihat kalau malam ya. Jadi dia lebih banyak untuk cari makannya pada siang hari. Kayak Kecuali manusia gitu ya, Pak? kecuali burung hantu ya. Iya. Burung hantu itu memang diciptakan untuk aktifnya malam hari dengan mata yang sangat berbeda dengan burung-burung lain. Dia matanya besar untuk melihat mencari cahaya yang sangat tajam pada malam hari. Ya. Terima kasih, Bapak. Ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan Selanjutnya, siapa tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Ragunan, Pak? Ya, jadi kalau bicara tokoh yang berpengaruh di sini ada pendirinya Kebun Binatang Ragunan. Itu Bapak Raden Saleh. Kalian bisa lihat sejarah ya. Di tahun 1864 pertama kali Kebun Binatang Ragunan ini ada di Cikini, yaitu pendirinya Bapak Raden Saleh. Nanti bisa lihat sejarah ya. Oke. Kemudian lanjut ya, Bapak, ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara merawat gajah Sumatera yang ukurannya besar? Gajah Sumatera nih, Pak, yang menarik, yang paling menarik Iya, di sini. gajah Sumatera yang tadi dikatakan termasuk yang favorit ya dikunjungi oleh para wisatawan. Gajah Sumatera ini yang pertama, dia punya ukuran badan yang cukup besar. Tentu saja harus disiapkan kandang yang cukup besar dan luas karena dia termasuk tipe hewan yang penjelajah ya, mencari tidak bisa diam, dia akan terus aktif pada siang ataupun malam. Jadi harus kita siapkan kandang yang cukup luas. Terus yang kedua, disiapkan juga makanan yang cukup banyak ya. Karena perlu kalian ketahui, satu ekor gajah itu bisa mengkonsumsi makanan berupa daun-daunan dan sejenisnya itu per ekor bisa 300 kg. Ya, 3 kuintal ya. Itu satu ekor satu hari harus disiapkan itu. Jadi kita harus siapkan itu ya. Yang ketiga, gajah adalah hidup berkelompok ya. Jadi dia nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa di kandang isinya cuma satu, nggak bisa. Jadi dia harus ada family, ada keluarganya. Terus dia juga tidak boleh ada 2 jantan dalam satu kelompok ya. Jadi harus dipisah. Berpasangan, harus berpasangan. Satu jantan dominan dan betina dan anak-anak. Nah, jadi nggak boleh ada 2 jantan. Kalau ada 2 jantan nanti terjadi pertengkaran hebat ya, perkelahian ya. Nah, seperti itu yang harus diketahui. Terus gajah termasuk hewan yang punya daya ingat yang sangat bagus ya. Jadi jangan pernah coba-coba untuk mengganggu gajah. Karena dia akan mengingat siapa yang pernah mengganggu dia dan dia akan
dia akan revenge, dia akan membalas ya. Berhati-hatilah dengan gajah ya. Dia akan membalas kapanpun, dan menurut catatan ilmiah, gajah itu mempunyai daya ingat sampai 27 tahun. Ya, ketika kita sekarang ngusilin gajah nih, 27 tahun ke depan dia masih ingat. Iya, bahaya kan? Ingat tuh ini yang ngusilin saya, nanti dibalas sama dia, itu bahaya tuh ya. Jadi gajah itu termasuk hewan yang unik, namun juga berbahaya. Oke, apa lagi? Pertanyaan terakhir Pak, mengapa Ragunan penting bagi pelestarian satwa? Mengapa penting? Ya. Coba bisa dibantu jawab nggak? Ya, bantu jawab dia. Ada apa ya? Kenapa penting Pak? Harus ada kebun binatang? Karena mungkin sebagai ini kali ya, apa namanya, harus melindungi hewan-hewan langka gitu biar bisa apa sih namanya, lebih terjaga hewan-hewan, biar hewan-hewan nggak punah. Jadi ada hewan-hewan yang terlindungi sebelum-sebelumnya. terus dengan adanya Ragunan ini kan jadi pengunjung itu jadi bisa tahu nih hewan-hewannya tuh bentuknya tuh kayak gini ya gitu-gitu sih Pak. Jawabannya nggak salah, tapi ada yang lebih tepat lagi. Sebenarnya kalau mau bicara pelestarian satwa, nggak harus di kebun binatang sih. Ada di hutan langsung itu lebih bagus ya. Nah, kenapa harus ada kebun binatang? Pertanyaannya kan itu. Kenapa harus ada kebun binatang? Karena di dalam dunia konservasi itu ada dua jenis. Konservasi di dalam alam aslinya, misalnya gajah Sumatera itu kan aslinya di mana? Di Sumatera ya. Ya, di Sumatera aja, udah nggak usah kemana-mana. Itu konservasi in situ disebutnya ya. Ada juga konservasi ex situ. Nah, ex situ itu di luar habitat aslinya. Jadi ini termasuk Ragunan itu di luar habitat aslinya ya. Bukan di Sumatera kan, ini di Jakarta. Tapi ada gajah Sumatera di sini. Nah, ketika di habitat aslinya sudah habis. Nah, di kebun binatang tidak boleh habis, harus ada. Harus terlindungi di kebun binatang itu adalah benteng terakhir perlindungan terhadap satwa itu adalah di kebun binatang. Ketika hutan itu sudah nggak ada, tapi kebun binatang masih harus ada. Itu pentingnya kebun binatang. Jadi lebih penting sekali daripada mungkin habitat aslinya. Karena kita nggak tahu ya apakah ke depan hutan itu masih ada atau enggak, atau semua itu akan menjadi pemukiman manusia karena manusia makin bertambah kan. Tapi kebun binatang harus masih ada. Supaya kita bisa melihat seperti yang kita lihat sekarang, gajah Sumatera masih ada, gorila masih ada, komodo masih ada. Kalau kebun binatang udah nggak ada, udah tamat itu. Kiamat itu udah. Gitu ya, jadi penting banget pelestarian satwa, karena satwa ini adalah penyeimbang alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan bagi manusia. Nggak ada hewan satupun, misalnya satu punah, itu berarti nggak seimbang alam ini. Bisa rusak ya. Harimau Sumatera pernah hampir punah. Tapi kenapa kita harus pertahankan? Supaya populasi babi hutan tetap terjaga. Tidak berlebihan. Kalau berlebihan rusak pertanian kita. Ya kan? Kita nggak makan apa-apa. Ya, begitu ya. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Cukup untuk pertanyaannya. Bapak terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diwawancara bersama kami. Ya, sama-sama. Ya.